Yuk. Hai guys. Ini siapa nih? Siapa ya? Siapa nih? Tiba-tiba di sini nih. Oke, makasih teman-teman udah masih mau nonton. Yap, Belum sih? bener banget, like nongkrong. Like nongkrong dong. Chill santai sore-sore ya kan? Iya. Wah. Hari ini gue masih dibantuin sama host gue, Mbak Sarah. Hai. Mbak Sarah, lu Yap. biasanya sore-sore ngapain sih? Sore-sore tuh enaknya tuh ngeteh sambil baca novel, ngobrol-ngobrol kayak gini. Keren banget guys. Jangan lupa cemilan. Cemilan. Wah, udah lama banget nih. Iya, udah asik banget dah. Iya. Nah, ini ibu siapa ini? Ibu siapa nih? Ibu siapa ini? Siapa nih? Ibu Dan siapa? ini juga suasananya mendukung banget ya di Bener, halaman bener, rumah bener, Bang bener. Pep guys. Mantap. Buset, amin. Iya. Siapa Coba ya? kenalin. Ini siapa sih? Ya? Kenalin Muka guys, baru soalnya. muka baru banget nih di Like Nongkrong. Bener Wah, banget, dan bener luar banget. biasa banget dia tuh pecinta sejarah guys. Wih, anak sejarah banget ya. Sejarah banget. Ayo dong, Kak siapa dong Namanya siapa, diperkenalkan coba? Kak? Halo semuanya, aku Warima. Kak Warima. Wah, Rima. Oke. Instagramnya ada di bawah. Ntar. Iya. Kalau yang nanya langsung Komen. Iya, Hanya 3. Kalau 12 kebanyakan. Hah? 12 kebanyakan, hanya 3. Garing banget. Apaan sih lo? Gue tiba-tiba kaget aja. Oke. Beneran lu demen sejarah, Pak? Iya sih. Emang lu demen sejarah? Iya. Mungkin latar belakangnya pernah ikut sejarah atau gimana Kak? Bisa diceritain? Jadi awal mula aku suka sejarah tuh pas SMA. Oh. Kenapa? Anak IPA ya? Enggak dong, IPS dong. Iya, aku anak IPS dulu. Wow. Itu tuh karena gurunya tuh menyampaikan materi itu dengan baik gitu, dengan menarik gitu loh. Terus Oh, gurunya iya. tuh gampang ngasih apresiasi. Oke. Ya cuman pujian-pujian doang sih. Cuman itu tuh bikin aku semangat buat ngegali materi gitu. Nah, bener banget sih, Jadi, berarti berawal appreciate dari pengaruh ya? iya, ngaruh banget, berawal dari guru. Iya. Pak siapa? Wah, keren Pak atau Bu? banget. Pak atau Bu nih? Bu Waktu siapa? itu namanya Bu Sabariani. Halo Bu Sabariani. Sabariani. Wah, bagus banget. Keren. Terus lanjut. Akhirnya Selain lu itu, dari situ? iya, apa sih akhirnya- yang membuat tertarik gitu kan sama Iya. sejarah? Ya akhirnya pas pemilihan prodi buat kuliah aku mutusin buat masuk pendidikan sejarah di UNS. Wow, Oke. gokil guys. Ternyata dia ngambil jurusan Pendidikan program sejarah. Pendidikan sejarah. Oke. Di UNS. UNS. Sudirman. Universitas 11 Maret. Oh salah ya, salah. 11 Maret dong, Bang 11 Maret, salah ya, salah. Surakarta. Surakarta. Di Surakarta. Wow. Keren Oke, banget oke. sih. Terus lu ngambil di sana berapa tahun? Aduh. Gimana? Berapa tahun sih aku alhamdulillah tahun. kumlot sih. Lu ngambil pendidikan sejarah. Iya, pendidikan sejarah. Ngapain sih belajarin pendidikan sejarah? Jadi kalau pendidikan sejarah itu kan nggak murni sejarah ya, ada unsur pendidikan keguruan Betul, gitu. Kalau semester 1 sampai 4 itu mungkin masih fokus ke akademisnya. Ah. Cuman kalau udah semester 4 sampai ke belakang, Sampai selanjutnya. iya, itu tuh udah fokus sama metode pembelajaran, micro teaching gitu kan. Micro teaching tuh cara apa? Belajar. Ngajar. Mengajar ya, latihan belajar ngajar gitu mengajar. kan. Wah. Terus magang-magang sama udah fokus ke metodologi penelitian. Penelitian. Ya, karena kan udah mepet skripsi, bener. Bener banget. Berarti lu SPD? SPD. 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 Keren banget nih. Kan sejarah tuh luas ya Bang Bener, Pep. bener, Kayak luas, aku luas. pengen tahu sih kayak sejarah yang paling disukain sama Kak Warima tuh apa gitu ya. Gue pengen tahu ya. Apalagi alasannya dia akhirnya masuk Ke nyemplung di pendidikan ya, sejarah. pasti ada alasan Pasti alibinya ada, gitu. iya betul. Itu apa ya Apa? gitu kira-kira? Trigger lu apa trigger lu? Kalau favorit tuh apa ya? Apa? Fosil sih. Fosil. Oh, Berarti manusia tentang purba. fosil. Tentang purba. Manusia Iya. purba. Iya, jadi orang tuh taunya kan fosil itu tulang ya, Yap. tulang dari suatu organisme. Ah. Ternyata tuh bukan. Jadi bukan. Itu tuh dilansir dari
National Geographic. Ah. Wah, udah berat Fosil nih, itu guys. sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya fosus. Khusus. Oh. Oke. Fosus itu tuh artinya tuh telah digali. Ah. Jadi emang fosil tuh Ah. mesti ini loh, apa ya, nemuinya tuh nggak di sembarang tempat. Memang harus di batuan yang terdalam gitu. Oh, ada tingkat khususnya lah ya. Ada. Oke. Nah itu tuh dan nggak semua organisme tuh mati langsung jadi fosil, enggak. Ah. Itu tuh ada syarat-syarat tertentunya juga. Syaratnya antara lain lagi. Antara lain. Ini mah gurunya udah keluar. ngajar banget nih. Emang gurunya keluar, oke Wah, nggak apa-apa. oke, bagus. Iya, iya, iya. Syaratnya iya. itu Hmm. itu tuh emang harus mati di tempat yang tepat seperti tempat-tempat yang bersedimentasi tinggi. Berarti kayak batu. Di daratan, bukan apa sih, Di dasar laut. samudra. Oh. Itu kan jadi dari hulu ke hilir itu kan dari hulu ke hilir itu terus ke muara sungai samudra itu kan emang banyak mengandung mineral dari permukaan hulu kemudian ke hilir samudra gitu kan. Itu daerah sedimentasi, contohnya dasar samudra. Terus kemudian di daerah ini tanah volcano atau Gunung berapi? iya, gunung berapi itu. Iya, iya, iya. Jadi fosilisasi itu misal nih suatu dino nih mati, kemudian lambat laun tuh tanahnya tuh karena ada pergerakan lempeng bumi, itu tuh lambat laun tanah ini tuh menjadi dasar Iya, samudra. betul, Nah, setuju, iya. setuju. Nah kemudian organ-organ lainnya itu mengalami dekomposisi Ya, yaitu dekomposisi, atau ya. pelapukan ke tanah itu Betul, kan. betul, setuju. Kemudian namun organ-organ seperti tulang, terus tanduk, Ya. cakar gigi itu Itu tuh kan mengalami dekomposisinya tuh lebih lama gitu Ya, kan. betul. Kemudian mineral dari atas samudra ini Menggigis. enggak menyerap ke Menyerap. lapisan yang tempat Tulang-tulang dia itu? mati ini. Iya. Oh ya. Kemudian mengisi cetakan alami dari struktur tulang ini. Gitu. Kebayang nggak sih? Iya, iya, Kebayang kan? paham. Iya, benar-benar. Iya, kebayang kan. Terus ya udah itu jadinya akan ngisi cetakan alami dari struktur tulang, struktur betul. Oh, sama jadi kayak nyembuhin sendiri gitu ya. cakar tadi. Iya, ngebentuk alami gitu loh. Nah, itu lambat laun kurang lebih minimal buat jadi fosil tuh kurang lebih itu 10.000 tahun gitu. 10.000 tahun. 10.000 tahun. Minimal itu minimal. Minim. Wow. Terus kemudian ya lambat laun lagi karena pergerakan lempeng tadi itu akhirnya keangkat kan Naiklah ke ya. iya, Permukaan lah ya. ya kemudian digali oleh para ahli itu yang namanya paleontologi itu ya kalau ahli fosil tuh aku lupa. Oke gitu Ya, deh. namanya Kalau itu. pernah dikasih tau komen di bawah nih. Komen. Ahli apa? Ahli fosil itu Ahli Ahli fosil. Oke, Iya. oke. itu sih. Terus penemuan fosil itu juga bisa jadi apa ya indikasi suatu tempat pada masa lalunya. Ya, betul, setuju banget. Kan? Setuju. Kayak peradaban manusianya, Benar-benar. lingkungannya kayak gimana. Atau mungkin kayak contohnya mungkin di Amerika Tengah itu pernah ditemuin fosil hiu apa namanya? Pokoknya fosil hiu deh. Itu kan berarti bisa menandakan kalau pada masa jutaan tahun yang lalu Iya. tuh Amerika Tengah itu pernah jadi dasar samudra Ya, gitu. betul. Setuju, Sekarang setuju. keangkat jadi di Kayak permukaan setuju, gitu. setuju sih. Tapi emang berarti lo tahu juga bahwa Indonesia tuh punya manusia-manusia purba yang maksudnya fosil-fosilnya tuh ada di museum apa tuh lupa gue? Sangiran, Sangiran, ada di Sangiran. Sragen. Ya betul. Itu juga ada bukti nyata bahwa Indonesia tuh ya emang the best. Kayak maksudnya kayak kehidupannya, terus kayak bentuk-bentuk apa sih perabotannya lah ya, perabotannya juga. Zaman batu. Iya kan? benar-benar setuju banget. Wah, Oke. seru banget tuh guys. Kita jadi tahu ternyata fosil itu bukan seutuhnya tulang ya. Benar. Jadi emang itu tuh ada proses dulu sebelum jadi fosil. Setuju banget. Wih, keren banget sih. Wah, ilmu baru banget sih ini buat aku. Tapi kalau kayak lo, kenapa tidak melarikan diri lo ke, maksudnya bukan melarikan diri, kayak kenapa lo nggak ke jadi ya udah arkeolog atau apa gitu? Belum pengen sih, masih pengen nyoba-nyoba skill baru lainnya gitu. Mungkin kedepannya kan masa depan gak ada yang tahu ya, mungkin Bener kedepannya banget tertarik sih. lagi ke dunia sejarah. Keren banget sih, tapi nih kayak misalkan ini kan udah menyangkut sejarah gitu ya. Kayak menurut Kak Warimah nih, seberapa penting sih sejarah bagi kehidupan kita gitu kan? Wah, Ada bener beberapa sih. orang yang kayak Biasa aja lah. biasa aja, terus kayak ya udah sih sejarah mah lupain aja lah gitu. Yang penting itu kan zaman dulu, Ya. tapi kan ada yang namanya jas merah. Ya. Jangan melupakan sejarah Ya, betul, ya betul, gitu. betul, Jadi betul.
Gimana nih seberapa penting gitu sejarah bagi Kak Wari mah? Seberapa penting ya? Ya. Sebenarnya belajar sejarah tuh penting ya. Itu bisa jadi bahan untuk evaluasi diri gitu. Mungkin contoh realnya tuh bisa kayak ideologi komunis nih. Ideologi komunis kan emang punya sejarah yang suram kan di Indonesia. Betul. Ya untuk pemerintah atau untuk kita sebagai warga negara ya janganlah nerapin atau menghidupkan kembali komunis ini itu. Atau mungkin contoh lainnya tuh pada saat ini flu Spanyol. Iya, gimana tuh tentang flu Spanyol? Iya, jadi pada itu tuh terjadi tahun 1918. Oke. Itu tuh ada cerita menarik antara dua kota. Ya, kota yang pertama namanya Philadelphia, kota yang kedua namanya San Luis. Itu kan emang terjadi pada masa-masa perang kan, flu Spanyol itu. Emang kota-kota di Amerika itu sedang ngadain pawai untuk hasilnya untuk dijadiin dananya untuk keperluan perang gitu loh istilahnya. Nah kemudian kota Philadelphia ini tetap ngadain perang. Kok perang sih apa? Ini pawai. Sedangkan si San Luis ini nggak ngadain pawai ini. Dia tuh taat. Istilahnya menerapkan lockdown itu segala macam. Jadi dari keramaian dan 1 bulan kemudian ini udah bisa ketebak nggak sih hasilnya kayak apa? Di kota Philadelphia ini itu jangkit semua. Iya, kurang lebih tuh yang mati tuh ada 10.000. Kemudian di kota San Luis itu sekitar 700. Nah jadi dari kejadian ini aja udah bisa ditarik kesimpulan atau untuk pemerintah ya khususnya itu untuk menerapkan lockdown, terus untuk dan kita tuh bisa memetik nilai siapa sih? Nilai apa? Bukan nilai, bisa memetik hasil hikmah untuk menerapkan lockdown, terus menghindari keramaian, kemudian ya udah itu kan ya. Jadi sejarah tuh berulang guys. Jadi ternyata itu tuh kayak era-era Covid gitu loh. Ternyata. Kemarin sih hari ini juga katanya masih ada ya. Iya masih. Wah ternyata tuh dari zaman dulu tuh ada ternyata. Berarti kayak berulang gitu ya. Iya dan itu tuh flu Spanyol tuh ada 4 gelombang. Ya karena itu warga-warganya tuh pada bandel, nggak nerapin lockdown. Gue mau nanya sama lo deh. Apa? Lo tadi pendidikan sejarah apa? Pendidikan sejarah. Nah, gue pengen tahu skripsi lo apa ya? Aduh, apa sih lo bahas skripsi? Iya apa? Gue pengen tahu kan kayak misalnya gue jujur, gue anak DKV, gue bahas tentang sejarah seni lukis kaca. Tapi dibikin film dokumenter gitu. Kalau lo lebih kayak apa? Aku tuh waktu itu ngambil implementasi kurikulum 2013 terhadap pembelajaran sejarah di suatu SMA swasta di Surakarta. Oke, kan berarti kan lo mencari tahu observasi dengan treatment lo. Hasilnya gimana? Tapi ini aku tuh lebih fokus ke pendidikan. Iya. Pasti kan ada IPK dong. Ada IPK dong, gue pengen tahu dong. Soalnya kalau gue jujur ya, jadi kayak kemarin tuh ekspektasi gue tuh nggak lebih dari kayak misalnya cuma ya udahlah ini cuma 1 kotak buat gue yang makan gitu loh. Akhirnya ternyata gue bikin 1 kotak ini dimakan sama lo, dimakan sama Sarah. Jadi kayak ekspektasi cuma ya udah ini bonus gitu loh. Kalau lo gimana? Nah, karena gue pengen tahu kenapa dia cerita tentang ini impactnya dari apa kan, skripsi apa? Kayaknya skripsi. coba gue pengen tahu. Ya mengenai kurikulum. Aku waktu itu juga skripsinya kan karena kehalang pandemi juga Bang Pep. Jadi ini maksudnya wawancaranya tuh diganti metode gitu loh. Jadi nyebar form doang, nyebar form online ke siswa-siswanya doang gitu. Menurutku itu juga kurang greget juga kurang efektif gitu. Jadi karena keterbatasan ini. Iya benar, karena keterbatasan karena tadi kan kurang lebih sama halnya kan kayak COVID dan tadi terus flu Spanyol, terus kayak tadi si Wari ngasih tahu bahwa ada dua daerah yang saling berbeda gitu kan. Yang satu ini mengadakan pawai, satu lagi ini tidak mengadakan pawai. Impact kayak gimana kan? Pendidikan juga kan ngaruh juga kan soalnya kan, karena gue pernah ngeliat bahwa gue sendiri kalau belajar mendingan face to face
Iya. Iya, Gitu. benar banget. Lebih Dibanding- enak gitu ya. Karena kita bisa kontrol emosi, kita tahu itu. Bener nggak sih? Benar-benar. Bener kan? Nah, Bener banget. Oke. Wah. Ternyata tuh emang sejarah tuh berdampak baik kehidupan kita Iya, ya. Kayak misalnya kita pastinya. tahu nih sejarah tentang flu. Iya. Nah, kalau misalkan bagi segi pemerintahannya kita tuh harus menghalang itu agar nggak terjadi gitu. Gimana Iya, benar, caranya benar. kayak gitu. Setuju Kalau banget, misalkan setuju. diri kita sendiri nih, misalkan mengulangan kayak, wah kemarin aku ngomong ini, misalkan ya kayak ini Kak Warima misalkan sakit hati, otomatis aku nggak boleh ngomong ini Ya, lagi. Mungkin setuju banget, sederhananya kayak Betul, gitu. betul. Lo bahas tentang fosil tadi kan, gue penasaran sama fosil karena gue mengikuti fosil tuh peradaban, gue Iya. lebih ke peradaban manusia. Jadi kayak kemarin gue baru dapet satu film dokumenter, gue lupa, tapi yang pasti ada di Netflix. Itu dia tentang peradaban manusia kayak piramida, ya kan kayak kenapa piramida yang ada di Indonesia katanya itu piramida. Lo tau kan Gunung Padang? Tahu Nah, ya, Gunung Padang katanya itu ternyata piramida. Gunung Padang itu adalah kalau secara reportasenya si jurnalis tersebut, dan itu sebenarnya dia pakar arkeolog, dia tuh adalah ternyata Gunung Padang ini tertua sesudahnya baru di Mesir kayak gitu kan. Maksud gue wow. kenapa tadi kan Sarah ngomong tentang kayak jas merah Iya, benar yang banget. sejarah, padahal ini sebenarnya aset sejarahnya Indonesia gitu biar Benar dihargai sama banget. dunia. Why? Kenapa? Kalau lu sebagai anak sejarah, kenapa sih bisa terjadi? Kenapa nggak dipugar? Kenapa nggak diberesin? Kenapa nggak kayak cari Prambanan, cari Borobudur, cuma discuss doang? Apa Gunung Padang kenapa? Ya, gitu? kan padahal itu aset Indonesia buat mengenalkan Indonesia ke Benar banget. dunia dong. Oh iya. Hmm. Itu apa ya, dilihat dulu sih wilayahnya kayak kan ngurus kayak gitu tuh nggak sebentar Iya, ya, mungkin pada iya, masa iya. yang akan datang Betul, ya betul. itu akan dipugar, kemudian Betul. untuk dananya kan bisa untuk apa ya, sumber daya pemasukan Benar, buat benar, daerah benar, itu setuju. sendiri gitu. Benar, Itu betul, emang betul. harus ada persetujuan dulu dari warga-warga setempat gitu Dan sih. pemerintah tersendiri lah ya. Benar-benar ya. Karena gue jujur ya, gue ngeliat hal tentang sejarah, gue demen sejarah juga. Kayak kemarin, ya maaf ini agak lompat-lompatan. Kejadian di Depok. Di Depok itu kan salah satu kota di Indonesia yang pernah sempat punya negara. Depok negara. Nah itu yang kalau lo pernah dengar namanya 12 atau 13 marga Depok. Ya itu jadi lepas tahun 1945 di Depok itu ada negara di bawah naungannya Belanda. Nah kejadian namanya ini sama kayak tadi flu burung. Iya, betul. Flu Spanyol, maaf, flu Spanyol. Kalau ini kejadian lagi namanya Gedoran Depok. Kedoran Depok itu Gedoran Depok itu adalah jadi kayak gini. Lo pernah tahu kejadian 98 enggak? Penjarahan. Oh, iya, penjarahan. iya. Nah, itu tuh yang kejadian di Gedoran Depok ada dua sumber dari si Depok sendiri, anak-anak yang punya negara Depok, sama warga sekitar kayak Jawara pribumi. Nah, intinya mereka tuh katanya kalau dari yang sisi orang kota Depok itu dia ngomong katanya dia apa sih namanya? Membantai. Bukan membantai, mengambil lah. Tadi apa? menjara. Menjara kota Depok. Ya, cuman dari sisi jagoan-jagoan pribumi gitu, jawara-jawara pribumi, karena si orang-orang Depok ini tidak berkeprimanusiaan lah bahasa kasarnya kayak gitu. Nah kejadian lah akhirnya ada satu aset rumah kolonial Belanda yang ada di Depok hampir dihancurkan. Hampir. Kenapa hampir? Hampir karena di situ gue baca satu artikel yang ada di kota Depok, artikel media sosial lah, dan itu valid datanya, Yap. bahwa ngomong katanya itu identitas dengan korupsi. Korupsi. Jadi itu katanya istri keberapanya sama presiden yang itu negara itu korupsi. Nah itu pemerintah nggak mau, pemerintah kota Depok. Jadi mau digusur. Ya bahasa kasarnya kita punya teman-teman yang demen sejarah. Itu bukan masalah tentang cerita masa lalunya, tapi lebih ke
ini aset loh. Iya. Gitu. Maksudnya ini kan kita bahas tentang sejarah ya. Iya, iya. Oh, ini gue juga pengen Dari ngomong. kacamata sejarahnya lah ya, ayo positifnya aja. Iya, soalnya kan kejadian yang sama pernah ada waktu itu. Akhirnya 98 kejadian. Ya, kita nggak tahu lagi kapan. Iya. Iya. Guys, wah. Seru banget nih pembahasan kali ini guys, kayaknya kita butuh refreshing. Iya, biar nggak terlalu Biar berat. nggak terlalu berat nih pembahasan Iya. kita lumayan ya Iya. hari ini nongkrong-nongkrong, tapi kok nongkrongnya agak apa ya namanya? Apa tuh? Apa ya coba? Apa? Agak Lebih edukasi. Iya, Iya. edukasinya dapat banget sih. Ya, Allah. setuju. Seru banget. Oke, apa Sar? Kita mau ngapain Sar? Kita ada games nih Bang Pep. Oke, kita akan nantang Mbak War. Iya, kita juga ikutan. Oh, kita ikutan. Iya Tapi kita dong. satu Sar. Kebiasaan di sini adalah- Kameramen ikutan gak nih? Oh, kameramen. Gua dong. Sar, Kita War. panitia. Kebiasaan di sini adalah Apa? bintang tamu selalu kalah. Oh iya. Iya. Apakah Anda bisa? Itu Apakah sejarah yang ada di. Like group, Like like group, nongkrong. Jadi tertantang. Nah, coba kita mau apakah lo bisa memecahkan satu sejarah itu atau ya udah ngikutin Jadi sejarah kalau aja. menang dikasih apa nih? Ya udah. Nah, ya Kita udah kan sih, namanya self menang, reward udah aja. self reward lagi. Iya. Terima kasih pada diri sendiri. Iya, oke. Apa Sar pertanyaan? Jadi Nama gamesnya? Oke. Likepedia. Wikipedia Sar. Kayak Ya, gimana bener Sar banget. coba? Jadi nanti dari tim kita nih di belakang Oke. layar kasih pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita jawab, tapi kita jawabnya rebutan. Oke. Di situ tantangannya guys. Dan kita masing-masing harus punya Bel. namanya bel Ah. masing-masing. Oke, coba Iya. dari Sarah. gitu. Belnya gimana? Bingung nih. Agak pengen unik tapi lama gitu ya. Iya, coba. Gimana Sarah? Belnya? Tap. Oke. Wah, Pip 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 pip. waduh panjang. Wah, Oke. panjang juga nih. Gua tat. Nah, oke. Pertanyaan pertama. Dari manakah asal alat musik pipa berakal? Tap. Gak tahu lagi. Diva Papua. Tap. Pertanyaan kedua. Apa simbol kimia perak? Simbol kimia perak. Bentar. Apa simbolnya? Simbol. Simbol kimia. Eh, Simbol kimia perak adalah titanium. TN. Ya bukan sih? salah. Ya aku salah. Perak. Bukan Agi. ya. Agi. Oke, yuk. Oh, pertanyaan selanjutnya. Yuk. Ayo dong. Nama mata uang Korea Selatan disebut. Tet. Yuan. Aduh, yuk. Ready ya? Oke. Fokus. Agak panjang ya nih pertanyaannya. Rempah ini cenderung terasa pedas, namun hangat di tenggorokan, memiliki varian warna putih serta merah. Apakah? Salah. Jahe. Benar sekali. Emang ya? Next. Yuk. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Apa warna bendera Belgia? Pep 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 pep. Kup. Lo salah, Belo salah. Belo salah. Belo salah. Pip. Merah, putih, biru. Salah. Kok salah? Merah putih biru. Kan ini. Merah putih biru mana? Prancis bisa, enggak maksudnya polanya kan beda gitu, tapi Iya. warnanya merah putih biru, bukan ya? Salah. Berarti Merah putih biru Amsterdam, Cok. Tap. Prancis juga. Iya sih. Salah. Hijau. Salah. Hijau biru enggak ada ya? Belgia ya? Putih. Oh, Merah ini, biru, ini, merah tunggu, biru. tunggu. Tunggu, tunggu. Tat ya, tat. Apa lo? Belnya. Merah, kuning, hitam atau coklat ya, lupa. Salah. Asik. Apa yang benar? Yang benar hitam kuning merah. Nih. Siapakah pengarang novel Laskar Pelangi? Ih, Aduh ya Allah. Lupa. Nama siapa ya? Itu mah sutradara yang gue tahu. Siapa ya? Niji mah yang nyanyi. Iya, salah juga. Siapa ya? Lupa lagi. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Gak tahu semuanya semua? Duh ya aku lupa ya. Siapa?
Siapa? Jawabannya Andre Anda Andreani. Mirata. Oke, siap. Julukan Surabaya adalah kota Kota Pahlawan. Mantap nggak tuh? Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Wah, Men. Waduh. wah. Siapa presiden ketiga Indonesia? Tet. B.J. Habibie. Gue Aku lupa. kalah. Gue lupa. Tadi kan gue Ya. nantang kan. Yang kalah. Keripik kaca Keripik nih. kaca, gimana? Pedes banget. Baunya sih Wah. lumayan cuy. Ya. Berani nggak? Berani dong, kan udah hukuman harus dijalani. Ya nggak usah satu lah, minimal 3 lah. Ya, kan tadi poinnya 2, ya udah minimal Oh, 2 dua, lah. oke. Ya, Dua. oke, boleh. Dua ini ukuran berapa? Bukan yang besar dong. Yang besar dong, jangan yang itu kecil itu mah dong. itu mah Itu serpihan. bonus dong, lu harus ngambil bonus dong. Yang bulat. Dua, Nah, langsung dua aja, kayak langsung gitu. langsung dua. Ini gimana? Tapi jangan langsung dikriuk, tapi diemut dulu. Buset. Nikmati Oke. sensasinya. Diseruput. Nah, coba, yuk. Dijilat, dicelupin. Aduh, dijatuhin. Weh, orang ini. Yuk. Oke, kita lihat Mbak Warima makan keripik pedas karena Iya. punishment kalahnya. Oke, 1, 2, 3. 1. Oke, teman-teman. Tadi kita udah ngasih tahu bahwa sejarah itu jangan sampai dilupain. Bener Ya banget. kan, karena sejarah itu apa ya? Kayak fondasi lah ya. Bisa Fondasi. jadi bahan evaluasi Betul, ke depannya. setuju. Benar Setuju. banget, bahan evaluasi. Coba, kalau Sarah, sejarah Ya. itu menurut Sarah apa? Kalau menurut aku sejarah itu emang bener sepenting itu ya, karena dengan kita tahu sejarah, kita jadi tahu gitu hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang buruk-buruknya di masa lalu Iya, gitu. iya. Kayak ya yang kayak dikatain sama Kak Wari mah evaluasi gitu. Betul. Kayak yang tadi flu itu kan itu terjadi lagi kan, kayak Iya. COVID lagi nggak sih, nggak jauh beda. Nah kalau misalkan kita udah tahu nih sejarahnya itu kenapa sih terjadi gitu, itu kan karena mereka tuh nggak taat aturan gitu-gitu kan. Nah kalau misalkan kita udah tahu berarti ya udah kita taat aja aturan gitu, Iya. biar nggak lebih melebar lagi kayak bener-bener. COVID-nya atau apanya gitu sih. Kurang lebih ya yang aku pahamin kayak gitu. Coba, War, kalau menurut lo, kita udah di segmen akhir nih kan. Wah, nggak kerasa ya, cuy. Nggak kerasa banget sih, Sedih tapi sih gue. aku ada request satu sih pertanyaan Apa? buat Kak Warimah nih Coba. terakhir ya. Kan Kak Warimah tuh suka banget sejarah kan, tapi kayak misalkan ada nggak sih hal konyol yang kayak misalkan kayak daun, aku nih lihat daun terus kayak pengen tahu sih sejarahnya daun tuh apa gitu. Mungkin ada nggak nih kayak Kak Warimah pernah lihat sesuatu apa terus kayak nyari nih sejarahnya tuh kayak gimana gitu. Iya, Kayak iya, hal-hal iya. yang dita yang konyol-konyol gitu Ya, loh, jadi kayak jujur daun ya. atau apa gitu. Jadi yang nggak berat-berat gitu. Betul, betul. Ada nggak sih, pernah nggak gitu? Pernah sih. Jadi dulu ceritanya pas kuliah ya. Itu ada temenku bawa kentang Mustafa. Oh, Ah, makanan yang kentang dari Mustafa. kentang. Kentang balado itu. Oke, Iya, oke. iya, Oh, nanti iya. ada gambarnya di sini ya guys ya, buat yang nggak tahu. Jadi kan aku kepo kan, ini kenapa sih dinamain kentang Mustafa gitu. Akhirnya setelah aku cari tahu, itu tuh bermula ketika pada saat itu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu tuh pada saat mau makan, itu tuh nyari kentang balado ini gitu. Mana nih kentang Mustafa gitu Wah, kan. berarti Insinyur Soekarno tuh makan Nah, kentang Mustafa Demenannya, juga. betul. Wah, baru tahu nih guys. Nah setelah diusut, itu tuh Mustafa itu ternyata diambil dari nama si chef yang bikin itu, namanya Opo Mustafa. Oh, Pak Mustafa. Jadi ya Wah. sampai sekarang kentang balado ini dikenal sebagai kentang Mustafa ini Oh. gitu. Jadi emang ada sejarahnya nih kentang Mustafa. Wow, menarik banget ya. Buat kalian yang penasaran kenapa dinamain Mustafa gitu. Oh, Itu Karena chef presiden pada saat itu namanya Opo Mustafa. wah, simpel itu ya. sesimpel itu ya Maksudnya sejarah. besar-besarnya kayak hari ini lo pakai baju, terus kenapa baju sebenarnya tuh ada sejarahnya. Iya. Kalau lo cuman tahu ya udah baju lo mereknya si A, si B, si C, why? Jadi kayak lebih bernilai nggak sih kalau Nah, misalkan ada kita tahu maksudnya. sejarahnya? Iya, Betul. ada value-nya. Iya, Nah. jadi ada suatu Wah, value-nya keren juga. banget. Tuh, jadi kayak lo makan kentang Mustafa, makannya kentang Mustafa, iya makan Pak Soekarno. Soekarno, The best. Gue Keren banget nih. pengen coba lo close di like nongkrong ini, gue pengen
gimana sih treatment lo buat teman-teman yang hari ini lagi pada boring tentang sejarah, kayak lo kasih tahu apa sih menurut ya, kayak intinya tuh yaudah lo sejarah tuh kayak gini, apa sih namanya, penting gitu, jadi kayak Sejarah itu penting asik. banget gitu ya, asik gitu buat kamu Oke. pelajarin karena ya buat evaluasi diri yang kayak gitu tadi coba gitu. deh buat temen-temen gue agak ngelibet, maaf ya, lidah gue nih udah udah gitu. Nah kayak coba kasih tau temen-temen gue, apalagi soal temen-temen gue tuh banyak anak-anak muda yang pengen Ya. tahu Indonesia tuh sebenarnya kayak apa sih. Oh, oke. Nah coba deh sejarah. Jadi buat teman-teman mulai sekarang Hmm. jangan bosan-bosan belajar sejarah. Hmm. Seperti kata Presiden Insinyur Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah tuh bisa jadi apa ya, bintang terang yang bisa ngebimbing kita Ya. untuk menentukan langkah bijak ke depannya. Setuju banget, gue merinding Seneng banget, ngomongin guys. ini. Ya. Thank you Mbak Waring, makasih Thank you. banget digangguin kesibukannya. Enggak dong. Yes. Oh lagi nggak sibuk? Udah kita sedih lagi. Lanjut. Thank you banget, makasih. Next kita akan Oke. ngobrol lagi tentang sejarah, Ya. sejarah peradaban manusia yang ada di Indonesia. Gue sih tertarik gitu. Nah, Mantap. makasih Mbak Sarah. Makasih, udah Bang bantuin Ben. juga. Oke. Jangan lupa like, komen, Betul banget. terus apa lagi Mbak Sarah? Di subscribe, loncengnya jangan Ya, lupa. betul. Kalau tanya Di share tentang juga ya. Mbak War gimana alamatnya, media sosialnya apa, ntar gue komen aja, ntar pasti Yap. gue balas. Oke, thank you, makasih, matur suwun, assalamualaikum.